Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apakah gugatan tersebut sudah bergabung di studio tim advokasi korban banjir Jakarta 2020 Azaz Tigor Nainggolan. Selamat pagi Bang Azaz, ketemu lagi. Kita update bagaimana prosesnya. Dulu kan prosesnya sedang mengumpulkan aduan dari masyarakat. Sekarang sudah diajukan. Total katanya ada 670 orang yang mendaftar ya Bang ya? Yang disaring jadi 243. Ini bagaimana mekanismenya? Jadi kan mereka mendaftar secara online ya, lewat email kepada kami tim advokasi banjir Jakarta 2020. Nah, itu ada beberapa syarat yang harus mereka lengkapi ya, bukti identitas diri, lokasi dia, kejadiannya seperti apa, lalu bukti-bukti di tempat kejadian dan kerugian-kerugiannya seperti apa dan bukti-bukti kerugiannya. Nah, itu di email kami verifikasi, ya verifikasi. Memang masuk di awal tuh sampai penutupan hari Kamis itu sekitar 670 orang. Nah, jadi yang lengkap itu setelah kami verifikasi ada 243. Oke, jadi kriteria kemudian disaring penyaringannya lah syarat administratif begitu ya? Iya, bukti-buktinya. Dari 670 itu sebarannya paling banyak di daerah Jakarta mana? Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Jakarta Utara ya. Itu yang tapi paling besar memang di Jakarta Barat. Kerugiannya. Yang paling kemudian laporan itu yang paling besar kerugiannya berapa yang ia laporkan? Ada yang sampai 8 miliar ya. Itu. Ada yang sampai 8 miliar. Nah, itu kan ada beberapa jenis ya, ada rumah tangga gitu, ada juga tempat usaha atau kantor gitu. Nah, yang paling besar itu yang tempat dunia usaha. Oke, ini kan ada juga kemudian kerugian material, kerugian imaterial. Ya, kerugian imaterial ini bagaimana kemudian mereka bisa mengkuantifikasikannya dan kemudian melaporkannya kepada tim advokasi? Itu misalnya kan mereka tidak bisa melakukan pekerjaan, mereka akan bisa menghitung misalnya potensi kerugian pendapatan yang harusnya mereka dapat kalau mereka bekerja, itu satu ya. Lalu juga misalnya dia sakit. Itu juga ada, lalu juga dia stres gitu, capek itu kan bisa diukur nanti. Kalau dia tidak stres, tidak repot membersihkan rumahnya atau kantornya bisa beroperasi kan itu bisa dihitung. Oke, nah 243 ini kemudian diwakilkan oleh 5 ya? Ya. 5 orang yang jadi memang ada 243 sebagai yang sudah sudah lengkap, terverifikasi itu menjadi wakil kelasnya, tapi nanti yang menggugat itu diwakili oleh 5 ini mewakili masing-masing wilayah. Nah, mereka sistemnya dipilih atau mereka mengajukan diri, Bang? Kalau yang wakil itu kami yang milih. Kami yang kriterianya apa? Ya, kriterianya mereka memang satu adalah betul-betul korban, maksudnya korban dan memang punya keberanian. Itu yang penting. Selebihnya kan mereka sama ya, data bukti itu sama. Yang pasti adalah keberanian. Kemampuan bertahan gitu loh. Kemampuan bertahan dalam hal apa nih Bang? Saya gini kan, biasa pengalaman kami juga di gugatan banjir Jakarta 2002 itu wakil kelasnya awalnya kan banyak kami pilih. Ada 35 orang, akhirnya sisa tinggal 15 orang. Kenapa? Karena mereka mundur. Mundur misalnya diiming-imingi, dirayu gitu ya, diteror, seperti itu. Itu yang kemudian bisa dikatakan salah satu penyebab 2002 itu tidak kemudian sampai berhasil begitu ya tuntutannya, begitu ya? Iya. Itu yang kemudian dihadapi? Ya, waktu itu memang banyak warga yang mundur ya. Artinya mundur di tengah jalan gitu karena tidak tahan. Takut seperti itu. Nah, makanya belajar dari pengalaman itu sekarang kita pilih betul-betul yang memang siap secara mental dan punya keberanian untuk tetap konsisten dalam proses gugatan ini. Oke, di tahun 2002 ini kan juga kemudian ada class action begitu ya, yang bisa dipelajari dari class action di 2002 sehingga mungkin ini bisa jadi pelajaran di class action di tahun 2020 ini apa nih Bang? Karena kan satu tadi banyak yang mengundurkan diri, kemudian dicari orang-orang yang berani saja. Mungkin ada beberapa hal lain. Nah, sekarang yang kita coba juga perbaiki adalah bagaimana, kan kita minta juga hakim nanti, majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan setelah dinyatakan bersalah ya Pemprov DKI Jakarta, CQ Gubernur DKI Jakarta, dia harus membayar ganti kerugian pada korban banjir, lalu membentuk tim untuk mendistribusikan
bantuan, gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan class action sebelumnya, jumlah orang yang kemudian mengadukan kepada tim itu kan sekarang 670. Dibandingkan dengan class action sebelumnya gimana jumlahnya? Kalau yang sekarang lebih besar yang mengadu ya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan tadi dari 670 tadi gitu ya, yang lengkap baru 243, itu karena memang mungkin mereka kesempatan satu ya, karena memang waktu singkat ya, kita kasih waktu mendaftar. Kenapa singkat? Karena kami juga harus menyusun ya, kejar-kejaran waktu supaya gugatan ini juga masuk gitu kan. Nah, dari sisi jumlah yang melapor itu lebih banyak. Lebih banyak. Oke, ini sebagai edukasi juga kepada masyarakat soal class action begitu. Betul. Ya Bang Azas ya. Ketika sudah masuk didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, proses berikutnya apa lagi nih Bang? Ya kita tinggal menunggu nanti dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya memanggil kami untuk sidang pertama. Itu nanti sidang pertama itu ada proses mediasi dan juga selanjutnya ada notifikasi ya. Karena kan ada opsi in masuk atau opsi out keluar dalam model mekanisme gugatan class action ini. Nah itu ada prosesnya. In yang seperti apa, out seperti apa? Itu misalnya gini, kalau kita pakai opsi in, para korban banjir kan kalau misalnya dia belum terdaftar, dia bisa menyatakan masuk dalam gugatan ini. Ya, atau kita bisa pilih mekanismenya, kita anggap semua sudah masuk melalui 243 ini, ya perwakilannya. Ya. Yang merasa tidak mau ikut menyatakan diri, saya nggak mau ikut dalam gugatan ini, kayak gitu. Oke, itu setelah dalam proses begitu ya. Nanti bagaimana kalau misalnya pihak tergugat tidak datang ke pengadilan, apa yang kemudian akan terjadi dalam proses class action? Ya itu kalau di tahap pertama kan dikasih kesempatan sampai 3 kali, ya 3 kali nggak datang ya sudah ditinggal, sidang jalan. Sidang tetap berjalan dengan adanya penggugat. Oke, yang menarik adalah di sini gugatannya itu mencapai 42,3 miliar. Itu gimana hitungannya, Bang? sekitar 42,3 miliar itu untuk yang 247. Yang 243 orang. Oke. Itu. Tapi nanti kan ada mekanisme lagi nanti opsi in. Ya. Opsi in. Oke. Kita hitung lagi nanti. Setelah menang? Iya. Atau seperti apa? Nanti kan bisa dijelaskan masuk semua gitu ya. Nah, semua tuh dari semua total masyarakat Jakarta. Atau opsi out gitu ya. Nanti totalnya kan nanti ada laporan tuh Mas. Ada laporan berapa kerugian itu yang kita pakai. Kerugian, nah nanti tinggal bagaimana membentuk tim untuk mendistribusikan kerugian ini. Oke, jadi kalau misalnya 42,3 miliar ini menang, misalnya penggugat menang. Ini kan buat yang 243, makanya patokan pertama itu kita pakai. Oke, setelah itu orang bisa masuk juga untuk melaporkan juga setelah menang. Iya. Anda kan pernah bilang katanya diestimasi sekitar 1 triliun harus disiapkan oleh Pemda DKI. Kalau semuanya masuk. Kalau semuanya masuk, itu hitung-hitungan dari tim teman-teman atau seperti apa? Itu kan kita bisa data nanti berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh pemerintah dalam hal ini. Ya, kan sudah banyak tuh estimasi kerugian itu yang kita pakai. Estimasi mungkin dari beberapa pihak yang kemudian stakeholder yang menangani banjir begitu ya. Bang, ini pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang dijadikan dasar kemudian hukum begitu ya, yang dijadikan gugatan. Ini kan tentang administrasi pemerintahan. Iya. Apa yang kemudian benang merahnya? Selain itu juga kita pakai 1365 dan 1367 KUH Perdata. Ya, mengenai yang mengatur tentang gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Nah, tadi dalam konteks administrasi, pemerintah daerah dalam hal ini pimpinan daerahnya, kalau Jakarta adalah gubernurnya, dia punya kewajiban. Ya, bagaimana sebagai penanggung jawab wilayah melakukan tindakan-tindakan yang memang sudah ditetapkan secara administratif ada pada tanggung jawab ada dia. Gitu. Itulah kemudian digugat. Ada juga kan pernyataannya adalah pemerintahan Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mampu untuk menangani banjir begitu ya. Itu yang kemudian mampu dalam artian menangani banjir gini Mas Ade. Dia tidak mampu untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya dampak yang diterima oleh masyarakat itu, masyarakat Jakarta dalam hal ini tidak terlampau besar. Gitu loh. Kalau dia
melakukan persiapan sebagai kepala daerah itu baik. Oke. Gitu. Nah, kita juga sempat berbincang kan, Bang Azas dengan juga dari TGUPP begitu ya, menyatakan bahwa kenapa tim juga tidak melakukan yang namanya gugatan terhadap pemerintah daerah yang lain. Jawa Barat dan juga Bekasi, Bogor dan lain-lain. Kemudian kenapa mereka tidak digugat juga? Kenapa hanya Pemprov DKI Jakarta? Ya, kami memang mengambil spesifik di Jakarta. Ya, kenapa? Karena memang ini menjadi sebuah pelajaran yang bisa diambil kepada masyarakat. Ya, bahwa kalau ada masalah layanan publik, kita bisa menggugat itu ke pengadilan. Kalau ada kelalaian pemerintah dalam hal memberikan pelayanan publik yang baik, kita bisa mengajukan gugatan ke pemerintah. Nah, dalam konteks banjir ini, kita mengajukan gugatan untuk warga yang korban banjir Jakarta. Nah, ini juga bisa ditiru. Karena kan gugatannya juga tujuan kami adalah public edukasi. Ya, dan juga efek jerah. Ya. Nah, ini daerah-daerah juga bisa melakukan gugatan yang sama. Kemarin juga saya dikontak oleh teman-teman dari korban banjir yang di Bekasi. Ya, sama juga yang di Banten. Yeah. Nah, saya bilang dibikinkan aja timnya. Cari teman-teman di sana, lawyer-lawyer yang mau membentuk tim. Nanti juga saya bantu nanti teman-teman lawyer di Bekasi ataupun juga di Banten, supaya membentuk tim ini dan membuka kesempatan ruang untuk melakukan gugatan korban banjir di tempat masing-masing. Oke. Ya, yang menarik kan yang terjadi di Lebak Banten ini bisa kita bicara yang lain begitu ya. Ketika Lebak Banten ada banjir bandang akibat katanya penambangan emas ilegal. Ini apakah masyarakat bisa mengajukan class action? Bisa juga. Bisa kita lihat, bisa gugatan class actionnya, bisa kepada perusahaan itu, bisa juga kepada pemerintah setempat. Tapi kalau saya lihat mencondong lebih pada pemerintah setempat. Kenapa? Karena pemerintah setempat lalai mengawasi wilayahnya sehingga terjadi penambangan ilegal dan merusak lingkungan hidup. Gitu loh. Itu juga bisa. Baik. Jadi tahap berikutnya dalam proses gugatan class action terhadap Pemprov DKI Jakarta ini apalagi Pak setelah masuk ke pengadilan? Ya, kita tinggal nanti membuktikan aja ya masing-masing pihak, penggugat maupun tergugat, dalil-dalil yang disampaikan gitu. Kami menyampaikan dalil bahwa dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, CQ Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan kerja dan tanggung jawab dengan baik, kita buktikan. Nanti kalau mereka merasa saya atau kami Pemprov sudah melakukan tugas dengan baik, silakan dibuktikan. Baik, 42,3 miliar gugatannya untuk mewakili 243 orang. Ini bisa banyak orang nanti akan bisa masuk atau justru banyak juga yang keluar dari 243 ini begitu ya. Baik, Bang Azas, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali dengan informasi lain.